Maka orang-orang beriman ini akan melewati sebuah jembatan, namanya jembatan Kuntaro. Nah, di jembatan inilah nanti urusan-urusan orang beriman di muka bumi ini akan diselesaikan. Ada urusannya bisa diselesaikan dengan cepat, dengan baik, sebelum mereka masuk ke dalam sorga. Agar apa? Agar nanti di sorga tak ada lagi dendam, tak ada lagi hasad, tak ada lagi rasa kecewa kepada sesama penghuni sorga. Maka dibersihkan di Kuntaro ini, di jembatan ini, yang nanti ujungnya adalah depan pintu sorga. Maka akan ada orang beriman yang minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini dulu pernah menzolimi saya ketika hidup di dunia dulu. Diceritakan kezolimannya. Lalu Allah pun mendengarkannya. Allah bertanya kepada si fulan tadi. Lalu si fulan berkata, benar ya Allah. Lalu Allah perlihatkan kepada mereka berdua indahnya sorga, istana sorga yang begitu megahnya. Lalu kata Allah, apakah kalian mau masuk ke dalamnya, menikmati itu? Mau ya Allah. Kalau begitu, ayo saling bermaafan, bergandeng tangan. Silakan kalian masuk ke dalam surgaku. Itu urusan yang masih bisa untuk diselesaikan pada waktu itu. Tapi ada urusan-urusan yang tak bisa diselesaikan, yang Nabi katakan ketika hidup dulu kepada para sahabatnya. Tahukah kamu siapa di antara umatku yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, umatmu yang bangkrut adalah umatmu yang ketika mereka berniaga, jangankan mendapat untung, mendapat laba, jangankan pulang modal, bahkan mereka minus, bahkan modal pun habis. Itulah umatmu yang bangkrut. Itulah orang yang bangkrut. Tapi kata Rasul, tidak. Orang yang bangkrut itu ialah ketika mereka nanti di akhirat kelak datang menghadap Allah dengan amal mereka yang banyak, datang dengan pahala haji mereka, datang dengan pahala umroh mereka, datang dengan sholat 5 kali sehari semalam yang mereka kerjakan, dengan tahajud mereka, dengan bacaan Quran mereka, dengan zikir, istighfar, salawat mereka. Banyak amal soleh mereka ketika hidup di dunia ini. Tapi mereka juga di waktu yang bersamaan banyak melakukan kezoliman kepada orang lain. Maka orang-orang yang dizoliminya itu menuntut keadilan kepada Allah SWT. Maka ada orang yang akan minta keadilan, ya Rob, dulu dia pernah menzolimi hamba ya Allah, dia gibahi hamba, dia gunjingkan hamba ya Allah kepada tetangga-tetangga, sehingga hamba malu keluar rumah, hamba minta keadilan ya Rob. Maka Allah tegakkan keadilannya, diambil pahala orang ini, dipindahkan kepada orang yang dizoliminya. Datang lagi, ya Rob, dulu dia pernah menfitnah para ulama kami ya Allah, dan ketika saya membela para ulama, justru dia membenci saya dan memprovokasi orang lain untuk membenci saya ya Allah. Saya pengen ada keadilan ya Allah. Maka diambil lagi pahalanya, ditransfer kepada orang yang pernah dizoliminya. Ya Allah, dulu dia pemimpin di perusahaan kami ya Allah, dulu dia pernah memecat saya ya Allah, mem-PHK-kan saya ya Allah, dan gara-gara itu kesusahan hari-hari saya, membesarkan anak-anak saya, mencukupi kebutuhan rumah tangga saya ya Rob. Saya minta keadilan. Maka diambil lagi pahalanya, dipindah kepada orang yang dizolimi. Akhirnya apa? Ketika pahala-pahalanya ditransfer kepada orang-orang dizolimi, sedangkan masih banyak yang antri minta keadilan kepada Allah, maka orang-orang yang dizolimi itu nanti dosa-dosanya ditransfer kepada mereka. Akhirnya mereka minus. Akhirnya dosa-dosa orang ditransfer ke dia. Akhirnya dia dibersihkan dulu dosa-dosanya nanti di neraka kelak. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ada beberapa hal yang buat bisa kita bangkrut nanti di akhirat kelak, terutama masalah lisan ini. Ketika lisan ini gampang saja bergunjing, menciptakan aib-aib orang lain, bahkan sampai mengadu domba, sampai fitnah, menyebarkan berita hoak, apalagi zaman media sosial hari ini. Kalau dulu mungkin antar beberapa orang saja, hari ini sekejap saja ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang terprovokasi dengan berita hoak yang kita sebar di media sosial. Maka nanti akan jadi dosa jariah bagi kita nanti di akhirat, yang akan dipertanggungjawabkan, yang harus kita bayar nantinya. Lalu menuduh orang baik-baik berzina, ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Mengambil harta orang lain, harta anak yatim, memindahkan patok tanah dan lain sebagainya. Para koruptor-koruptor, hati-hati, akan banyak nanti masyarakat rakyat ini akan menuntut Anda nanti di akhirat kelak. Membunuh juga termasuk hal-hal yang bisa membuat kita bangkrut nanti di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, setelah diselesai di Kuntaro ini, setelah orang-orang beriman nanti siap-siap masuk ke dalam sorga, ada 8 pintu sorga yang siap memanggil-manggil calon penghuninya. Ada 3 kelompok umat Muhammad ini yang duluan masuk neraka, dan juga ada 3 kelompok
yang nanti duluan masuk ke dalam surga. Siapa 3 kelompok yang pertama masuk ke neraka? Pertama, pemimpin yang zalim. Yang kedua, orang yang kaya raya. Allah berikan kelimpahan harta kepada mereka, tapi mereka tidak menunaikan hak Allah. Seperti haji 1 kali seumur hidup, padahal dia mampu tapi nggak dihaji juga. Lalu dia tak tunaikan hak Allah ketika hartanya cukup senisab, dia tidak bayar zakatnya. Lalu dia tak tunaikan hak Allah, memberikan yatim piatu bantuan, fakir miskin, tak mau menyumbang untuk saudara mereka yang dizolimi seperti saudara mereka yang ada di Palestina. Lalu yang ketiganya, siapa? Orang miskin yang sombong. Siapa orang miskin yang sombong ini? Sudahlah miskin, dia tidak sholat. Sudahlah miskin, tak mau rukuk dan sujud, menyembah, meminta ampun, berdoa agar Allah berikan pertolongan kepada mereka. Ini orang sombong, orang miskin yang sombong, termasuk 3 kelompok yang dahuluan masuk ke dalam neraka. Lalu ada 3 kelompok dari umat Nabi Muhammad ini. Jadi kalau 3 kelompok yang duluan masuk ke dalam surga, siapa mereka? Pertama, para syuhada. Siapa para syuhada ini? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapa orang yang syahid itu? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang syahid itu adalah umatmu yang mereka pergi berjihad ke medan perang membela agama Allah, lalu mereka terbunuh di medan perang. Itulah yang syahid. Kata Rasul, kalau begitu sedikit sekali umatku yang syahid, umatku banyak. Maka Rasul katakan, siapapun di antara umatku yang ketika meninggal dunianya Allah berikan sakit di perutnya, dan dia dengan sakit itu bersabar, dia berobat dengan pengobatan yang syar'i, yang jauh dari kesyirikan, dan dia menjaga sholat 5 kali sehari semalam dengan sakit yang ada di perutnya itu yang menyebabkan dia kematian, maka dia syahid. Siapapun di antara umatku yang dikasih sakit di kepalanya, apakah tumor otak, kanker otak, dia bersabar, dia berobat dengan pengobatan yang syar'i, jauh dari perbuatan syirik, dia melaksanakan perintah Allah sholat 5 kali sehari semalam, dan dengan sakit di kepala itu dia meninggal dunia, mereka syahid. Lalu yang ketiga, siapapun di antara umatku yang dia mati dalam keadaan hanyut terbawa air, maka dia syahid. Siapapun di antara umatku yang mati terbakar, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, tidak berbuat syirik, maka dia syahid. Siapapun di antara umatku yang tertimpa benda-benda keras seperti reruntuhan, dihantam oleh benda keras, tertabrak mobil, lalu dia meninggal sedangkan dia mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, tidak berbuat syirik, dia syahid. Siapapun di antara umatku yang mereka ini selama hamil, melahirkan, menyusui, pada masa-masa itu mereka meninggal dunia, mereka syahid. Siapapun di antara umatku yang membela kehormatannya lalu dia terbunuh, menjaga hartanya lalu dia terbunuh, dia syahid, kata Rasulullah SAW. Dan siapapun di antara umatku yang pergi menuntut ilmu, terutama ilmu agama, lalu sepulang itu dia meninggal dunia, dia syahid. Dan siapapun di antara umatku yang beriman, yang menjaga sholat 5 kali sehari semalam, tak pernah tidak melakukan perbuatan syirik pada waktu itu, dan meninggal di hari Jumat, mereka syahid, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Dan mereka disebut dengan syahid dunia, tetap diperlakukan seperti jenazah-jenazah biasanya. Mereka akan dimudahkan nanti di alam barzah, di padang mahsyar, dan dimasukkan kelompok yang syahid tadi. Lalu ada syahid dunia akhirat, itulah para mujahid yang berperang membela agama Allah di medan jihad, lalu mereka terbunuh, maka Allah berikan 6 keutamaan kepada mereka. Yang pertama, ketika tetes darahnya jatuh ke bumi, maka 1 tetes darah itu gugur dosa-dosa yang ia kerjakan selama ini, bersih semuanya. Lalu setelah itu Allah perlihatkan tempat kembalinya surga dengan penuh kenikmatan, sehingga para syuhada itu pun tersenyum ketika menyaksikan itu. Ketika ruhnya mau dicabut dari jasadnya, ketika dia saksikan tempat kembalinya, itu yang membuat mereka tersenyum. Lalu ketika itu juga hilang rasa sakit. Tak Allah berikan rasa sakit ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia. Ini yang pertama, keutamaan orang yang membela agama Allah lalu mereka terbunuh. Lalu yang kedua, Allah hilangkan rasa takut kepada mereka ketika mereka masuk alam kubur, alam barzah. Tak ada pertanyaan alam kubur, tak ada himpitan kubur. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan puncak nanti di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Bahkan ruhnya para syuhada ini Allah letakkan di perut berwarna hijau. Tiap hari tamasya-tamasya di surganya Allah, di salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Allah hilangkan rasa takut kepada mereka
di huru-hara padang mahsyar kelak. Allah hilangkan rasa takut, rasa cemas itu kepada mereka. Lalu yang keempatnya, nanti di akhirat Allah berikan mereka mahkota yang bertaburkan intan berlian yang sangat indah berkilauan. Yang satu berlian itu ditukar dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di muka bumi ini, tak akan tertandingi satu nilai dari intan atau berlian mahkota di akhirat kelak itu. Lalu yang kelima, para syuhada dinikahkan dengan 72 bidadari sorga, dan mereka bisa memberikan 70 syafaat kepada karib kerabat mereka yang pernah dekat dengan mereka ketika hidup di dunia. Itu keutamaan para syuhada. Dan mereka yang pertama masuk ke dalam sorga. Lalu setelah itu alim ulama yang ahlul sunnah wal jamaah, yang lurus, yang menegakkan agama Allah ini dalam hari-hari mereka. Lalu yang ketiganya orang dermawan yang suka membantu orang lain. Tapi subhanallah, seperti dijelaskan oleh ulama kita, ketika mereka mau masuk surga, para syuhada berkata, ya Rob, ini ada ulama, beliau duluan, karena ulama yang telah memotivasi saya untuk berjihad membela agamamu. Ulama ketika dipanggil mau masuk surga, tidak, ya Allah, ini ada Pak Haji, ada Bu Haji, ini ada orang kaya yang dermawan yang menyekolahkan saya dari pondok pesantren sampai kuliah, sampai saya bisa hafal Quran 30 juz, sampai saya dalam ilmu pengetahuan agama saya. Beliau yang membantu saya selama ini. Bagusnya beliau duluan. Akhirnya dermawan duluan, diikuti oleh ulama, oleh syuhada. Begitulah nanti di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ketika kita nanti ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, usia kita semua sama baya, 33 tahun, yaitu usia ketika Nabi Isa alaihissalam dinaikkan ke langit kedua. Nanti tubuh kita tingginya 60 hasta, setinggi bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Satu hasta kurang lebih 50 meter atau kurang lebih 30 meter tinggi kita nanti di surga kelak. Atau ada riwayat yang mengatakan 60 siku, artinya 27,5 meter tinggi kita nanti di akhirat kelak, setinggi bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Wajah-wajah kita mirip dengan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf Allah berikan kegantengan, sepertiga laki-laki ganteng di muka bumi ini dikumpulkan semua, lalu diberdirikan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah tandingan kegantengan Nabi Yusuf, dan kelak wajah kita ini akan ganteng. Dan ketika kita pergi ke pasar, dapat tiupan angin dari surga itu, bertambah-tambah ganteng kita. Pulang ke rumah, istri-istri kita dari kalangan bidadari pun takjub, dan istri-istri kita juga demikian. Dari hari ke bertambah cantik, kita bertambah ganteng insya Allah. Lalu kita memiliki hati selimut Nabi Ayub yang pemaaf, yang sangat sabar, yang sangat luar biasa ridhonya kepada takdir yang diberikan kepada beliau dari Allah SWT. Dan masing-masing kita nanti kaum laki-laki diberikan dua istri, dua bidadari. Satu bidadari yaitu istri kita ketika hidup di dunia yang sama-sama masuk surga. Dia akan menjadi ratu bidadari yang kecantikannya 70 kali lebih cantik daripada bidadari surga. Lalu bidadari yang langsung Allah ciptakan di surga tanpa proses bayi, remaja, anak-anak remaja, tidak. Tapi inilah istri-istri kita nanti di akhirat kelak. Dan khusus para syuhada, Allah berikan mereka 72 bidadari surga. Jumlah bidadari surga tergantung dari amal kita. Ada ulama kita mengatakan serendah-rendahnya nanti sekurang-kurangnya ada 7 bidadari yang akan menemani kita nanti di surga kelak. Dan subhanallah, kita bisa melihat orang-orang disiksa di neraka, bertambah-tambah rasa syukur kita karena jauh dari siksa, terhindar dari siksa neraka itu. Puncak kenikmatan surga, pagi dan petang kita bisa menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keagungan itu. Itulah puncak kenikmatan tertinggi di surga. Lalu kalau kita ditakdirkan oleh Allah bisa dekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW, itu juga puncak kenikmatan surga nantinya. Tak ada lagi letih, tak ada lagi dia capek, tak lagi dia sedih. Hanya kebahagiaan demi kebahagiaan yang terus akan ditambah dan tambah nanti selama-lamanya ketika kita ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Itu sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Maka mari persiapan diri kita, mari evaluasi diri kita, amal kita yang kita kerjakan hari ini. Kira-kira kalau kita sampai di titian neraka jahanam itu, apakah kita bisa melewatinya seperti kedip mata sudah sampai di ujung, atau secepat kilat, atau seperti burung terbang, atau seperti kendaraan tercepat yang ada di muka bumi ini, atau kita termasuk kelompok yang berlari, atau termasuk kelompok yang berjalan merangkak bergelantungan lalu jatuh. Karena sirat bukan perjalanan dari sini ke Pekanbaru atau ke Medan sana. Sirat bukan perjalanan kita mengelilingi muka bumi ini, tidak. Tapi sirat itu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat meletihkan, yang sangat melelahkan.
maka isilah hari-hari kita dengan amal soleh terbaik kita. Moga-moga nanti ketika kita sholat di awal waktu berjamaah di masjid selalu istiqomah, lalu setiap malam kita tak pernah lupa baca Al-Muluk, lalu salawat istighfar kepada Allah, banyak-banyak sedekah, maka moga-moga nanti melewati sirat kita bisa masuk kelompok yang melewatinya seperti kedi patah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.